Shalom. Oh. Gini teman-teman dari GPIB dan Bekasi 2. Kalau Pak Pendeta bikin begini shalom, kalian bikin damai di hati. Kalau Pak Pendeta bikin damai di hati, shalom. Kita coba ya. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman dari GPIB Pilar Asih, berapa orang? Saya sudah pernah melayani di situ dalam rangka pertukaran mimbar PGI IS Bekasi. Dan Bekasi 2 mana tadi? Berapa orang? Saudara-saudara pemuda, secara khusus si acara, Pak Pendeta mengucapkan terima kasih buat tema ini. Seharusnya masih bisa kurang banyak kita yang hadir ini karena tema yang sangat luar biasa memberkati kita, yaitu Christmas Upgrade Our Love. Benarkah? Christmas is born in your heart now? Are you agree with me? Halo, are you agree with me? Jesus Christ is born in your heart. Okay? Now he is coming to grow up your love. He is coming to grow up your love. You believe that? Okay? Now hear me. About 10 minutes. Kalau lebih dikit nggak apa-apa. Perhatikan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya baca ulang ayat 12 tadi. Bagus banget kata-katanya. Dan kiranya, apakah sudah berlaku? Dan kiranya, apakah sudah ada? Belum, masih dalam bentuk doa. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Siapa yang berkata kami? Ayo. Siapa yang bilang kami? Paulus dan timnya kepada jemaat di Salonika. Ini lihat, jangan terlalu serius kalian. Halo orang GPIB, mana senyummu? Gak usah terlalu tegang. Kita saudara, kita sama. Dan ini firman yang saya mau uraikan buat kita sangat luar biasa, saudara. Firman yang sangat memberkati kita. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Thank you. Natal bukan sekedar dekorasi. Natalnya pemuda ini sangat sederhana. Dekorasinya tadi di bawah hanya karton. Karton yang kalau kita nyelusuk begitu. Apa kalian udah foto tadi situ? Saya mau upload besok itu di Facebook. Pasti banyak yang mengikuti. Follow saya ya, Urincan Siahaan. Yang nggak follow saya rugi dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti Tere udah bilang tadi, saya akan follow Pak Pendeta katanya. Saya setuju dengan itu karena ternyata Pak Pendetanya GKU Narogong adalah seorang YouTuber. Tepuk tangan dong. Jadi lihat di akun saya nanti Urincan Siahaan. Subscribe saya sudah lebih dari 1100 sekian. Puji Tuhan. Sudah sampai di Singapura, Malaysia, dan ada satu negara lagi yang sudah. Satu teman saya di Kanada, selalu dia kalau saya upload dia pasti nonton. Karena saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah merasa tidak bisa jadi orang Kristen. Karena you must be upgrade your heart. Oke? Upgrade dirimu sendiri sesuai dengan firman ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana dekorasi bukan yang menjadi masalah nomor satu. Hadiah juga bukan. Makanan juga bukan. Yang paling utama ialah bagaimana kita membuat anak muda ini menjadi sesuatu yang terus mengupgrade. Jangan terus diam. Oke, setuju nggak? Gunakan talentamu dengan baik. Kalau orang lain lebih maju, yang penting kita maju satu langkah. Yang penting kita tidak stagnan, tapi kita berjalan dengan baik ke depan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini mengatakan diperbaharui, memperbaharui kasih. Terima kasih GPIB Pilar Asih. Terima kasih Bekasi 2. Saya sebenarnya minta supaya lebih banyak orang yang datang. Cuma mereka takutan ke konsumsi. Coba kita lihat nanti konsumsinya seperti apa ini. Kok takut gitu loh. Ya, harusnya ini penuh semua. Bisa 150 orang kok. Tapi nggak tahu lah apa yang penyebabnya. Nanti akan saya tanya dulu kenapa seperti itu. Kenapa bisa sedikit seperti ini di Natal. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal mengajarkan kita, saudara-saudara yang kekasih, pertama, ada 3 yang saya buat. Kasih yang menerima. Mengupgrade itu pertama kasih yang menerima. Kasih yang menerima. Natal mengajarkan kita untuk menerima. Sama seperti Maria. Saya nonton film Maria kemarin di Netflix. Ya, gitu benar ya. Ternyata dia mengalami masalah ketika dia berbaur di masyarakat setelah dia dinyatakan hamil. Ditolak oleh banyak orang. Tapi apa dia bilang dalam Alkitab? Saya ini hamba-Mu Tuhan. Saya terima apa yang menjadi bagian saya. Maria menerima tugas itu tanpa syarat. Itulah yang disebut kasih yang menerima. Bisakah teman-teman pemuda mengajarkan ini bahwa menerima panggilan Tuhan tanpa syarat? Menerima panggilan Tuhan tidak membandingkan kekurangan kita, bahkan tidak melihat kesalahan orang lain di sekitar kita. Kasih sejati tidak mencari kesempurnaan, teman-teman. Kasih sejati tidak mencari kesempurnaan. Kasih sejati ialah mencari hati supaya mau diperbaharui dengan baik. Amin. Kasih yang sempurna diminta buat saudara bisa menerima sama seperti Maria menerima tugas itu. Pertanyaan saya ialah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita menerima ketidaksempurnaan itu? Mau menanggung, memberi tanggung jawab ketidaksempurnaan itu kepada orang lain dengan pengertian? Pertanyaan saya dari GPIB Pilar Asih. Sudah berapa orang yang kalian tahu nama jemaat GKO Narogong ini? Tadi. Ada berapa orang? Coba. Udah dapat 2. Siapa? Ray sama Kak siapa? Ada satu lagi saja, satu sekolah. Oh, satu sekolah. Satu sekolah. Di mana sekolah kalian? Nah, SMA 13. Makasih ya. Pertanyaan balik. Jemaat GKO Narogong, sudah berapa orang tahu nama mereka berlima? Gak ada yang tahu. Tadi udah saya bilang kan, sambut mereka, perkenalkan dirimu dengan baik. Tadi kita berdoa kan, salaman kan, saya yang datang kepada kalian, memperkenalkan diri. Itu namanya mengupgrade diri. Nggak boleh diam-diam. Katanya kalau nggak kenal, itu perhatikan ya. Contoh pendetamu, jangan susah senyum, jangan jaim, nggak perlu jaim. Saya materi tadi diskusi banyak, padahal cuma 5 menit kita di bawah ya, tapi penuh dengan berkat. Saling menopang, saling mendukung. Itu yang namanya disebut Natal, berbagi. Ini ketawa aja susah, nggak bayar padahal kan. Ini perhatikan loh,
2, tapi karena dia tahu. Masa GKU Narogong nggak ada tahu nama mereka satu pun? Ya penerima tamu mesti tahu harusnya tadi namanya siapa. Mana penerima tamu kita? GKU Narogong. Berapa orang yang tahu namanya ini? Itulah kalian kan. Cara itu dirubah, ya. Cara itu dirubah. Tere itu baru 2 kali di sini, tapi saya hafal betul namanya. Ya, saya bilang Rere lah. Tapi saya tahu betul namanya, memang namanya Tere. Kalian aja yang bilang Rere. Manggilnya Rere karena kami temanan di Facebook. Kalau yang mau temanan dengan saya pasti tahu namanya. Yang tahu namanya dia siapa coba? Berapa orang kalian coba? Datang salaman lah. Datang ke rumah kita, kenal orang. Gitu loh. Halo. Besok ini nih mereka berlima jalan di sana. Harus kalian tahu orang GPIB Pilarasi. Gitu. Bisa nggak? Coba semua GKU Narogong berdiri. Coba berdiri kalian semua. Balik kanan, coba lihat wajahnya itu. Udah ya? Hadap sini. Itu gunanya kita undang mereka. Apa selesai aja khotbah ini? Ke gereja nggak boleh tegang, ke gereja harus senyum. Ya? Ke gereja harus senyum, tinggalkan beban-beban itu. Katanya tahu arti upgrade? Tahu arti upgrade? Dan upgrade. Upgrade itu bukan membuat baru. Yang sudah ada direpring. Baru dia diperbaharui. Kalau kayak kau anak muda, motor 110 cc di-upgrade jadi 125. Bisa. Jangan ngerusakin bisanya. Membuat bagus itu yang benar. Itu upgrade ya. Jadi jemaat Pak Pendeta Siahaan harus orang yang punya nalar tinggi. Jangan biasa-biasa saja. Bisa. Ini udah ada 3 bibit nih. Bisa nanti bawa acara di mana-mana. Jadi memang harus dimulai. Salah, nggak apa-apa salah. Nggak ada orang yang benar duluan. Salah duluan supaya jadi, jangan takut. Nah, gitu. Ya, itu nari 3 tadi. Saya berpikir, dari mana Marsha belajar nari? Mereka bertiga bisa nari bagus-bagus gitu. Coba tiap minggu kita bikin kayak gitu. Gitu. Kan bagus kan? Iya. Tadi siapa sih yang terlambat tadi? Saya bilang tadi, mana Vera? Ternyata dia nggak terlambat. Pertama apa tadi? Kasih yang menerima. Jadi jangan pulang kalian nanti Natal Pemuda GKU sama GPIB Pilar Asi. Apa khotbah Pak Pendeta Siahaan? I don't know. Nggak tahu dia Pak Pendeta ngomong apa. Nggak gitu. Harus ada yang kita dapat. Dia dibilang di sini Christmas upgrade. Berarti apa? Kelahiran Yesus merubah, memperbaharui hati kita. Jangan lagi diam, jangan lagi stagnan, tapi dia harus di-upgrade, harus dia baru. Beban ada? Iya. Persoalan ada? Iya. Pacarmu masalah? Iya. Pekerjaanmu masalah? Iya. Sekolahmu masalah? Iya. Tapi Kristus memberikan pembaharuan. Iya enggak? Halo, iya enggak? Iya. Jadi ada masalah di sekolah, ada masalah di gereja, ada masalah di mana saja. Tuhan izinkan supaya kita terupgrade dengan baik. Itu loh ya. Itu Yesus itu nggak sembarang loh datang. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kasih itu yang memberi, kasih yang memberi. Itu tadi.
minta tolong buat kita. Habis ini, nanti acara perayaan ini, kalian harus langkul-langkulan dengan orang pilar ASI itu. Supaya kalau ketemu di jalan, ketemu di pasar, ketemu di mana saja, kita bersahabat. Mau memberi, mau mengalah, mau mengenal orang lain. Makanya Pak Pendeta Sian kalau terlambat saja di satu gereja, ngamuk mereka. Kenapa dia nggak datang katanya? Karena selalu saya bilang senyum. Jangan pernah kaku ke gereja. Saya kan pernah nanya nih. Baru apa tadi kau? Baru simbolon ya? Sinambela. Pertanyaan saya baru sinambela. Kenapa orang suka lihat Yesus yang gondrong? Maco. Dia nggak pernah dibilang orang bencong. Gondrong padahal. Cool. Suka kita ngelihat mukanya. Coba bayangkan baru sinambela kalau Pak Pendeta Siahan gondrong. Pasti kau bilang, pulang kita yuk. Masa kita dengar orang yang khotbah gondrong? Tapi kau taruh di rumah gambar gondrong orang. Kenapa? Bangga lagi kau, gulo. Lihat kan? Jadi upgrade dirimu untuk gampang mengenal orang, menilai orang. Dan itu sangat berharga, nggak usah beli. Nggak usah beli. Kenapa coba? Wajahnya itu bawa apa ya, Re? Damai dan sukacita, padahal dia gondrong. Suka banget kita, bahkan kita bikin itu di buku kita, di mana kita taruh. Karena apa? Apa? Nomor 2 tadi. Kasihnya itu memberi. Kasih yang memberi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang memberi. Tuhan telah memberikan hadiah terbesar buat kita. Apa itu? Dirinya sendiri. Pernah kalian baca? Di sebuah YouTube mengatakan, apa sih yang Tuhan berikan buat saya? Dia hanya bilang apa? Dia rentangkan tangannya. Dan dia berkata, ini yang aku berikan kepadamu. Bisa dihayati itu. Kita nggak usah bertanya apa yang dia beri buat kita. Dia beri nyawanya sendiri buat saudara dan saya. Hadiah terbesar. Momen ini lalu kita bertanya, pemuda, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Apakah yang saudara bisa berikan kepada Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak minta hanya hadiah. Dia minta apa? Dia minta waktumu untuk melayani Tuhan. Dia minta apa buat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Dia minta perhatianmu. Dia minta pengampunanmu. Khotbah saya kemarin saya bilang gitu. Saya senang lihat TikToknya dari Cina itu. Pernah kalian lihat TikTok Cina itu? Selalu orang mau menolong orang lain. Uangnya itu kalau dikasih segepok-segepok, pikiran saya benar nggak sih seperti itu? Tapi kenyataan itu kan, ada orang yang suka menolong orang lain. Kasih yang memberi. Ini yang saya minta buat kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama apa? Kasih yang menerima, kasih yang memberi itu apa sih? Biasakan di rumah kalian, biasakan di rumah. Kalau pagi bilang selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ma. Memberi itu, nggak bayar. Bisa? Beri senyum kepada orang lain. Apalagi yang paling utama, peluk orang lain, nggak bayar. Bisa? Susah kalian ya, agak jaim-jaim juga tuh. Kalian gak lihat kemarin waktu pestanya Lydia, semua perempuan pasti cium Pak Pendeta. Rugi dia kalau nggak cium saya. Hatinya dia. Kenapa? Ada sesuatu yang dia dapat. Gitu loh. Harus kalian ciptakan itu.
Jadi jangan apa ya? Jangan susah. Jangan susah memberi. Biasakan untuk memberi. Enggak harus uang, tapi memberi perhatian. Nih mama bapak di rumah kan butuh perhatian itu, mama bapak kita. Kalian apa? Kelebihan perhatian kalian. Tuh kan terus dimarahin Pak Pendeta kalau Pak Pendeta ngomong gitu. Udah lah kalian semua orang baik lah. Tepuk tangan buat kalian semua. Kan kalian paling susah kan sama mama papa di rumah. Coba ngomong dikit bapak mamanya, terus protes kalian. Pak Pendeta juga ngomong terus ya, Pak Pendeta selesai ke khotbahnya panjang banget ini. Iya John. Baik, yang kedua itu tadi, apa memberi? Memberi yang diminta ialah memberi yang disebut dengan pelukan atau kata-kata yang menguatkan. Natal saatnya kita memberi lebih dari sekedar materi, tapi hati. Ya, dari Pilar Asih siapa yang sekolah minggu? Guru sekolah minggu? Bagus banget. Jadi pertama itu dulu ketemunya kita itu ialah waktu sekolah minggu Pilar Asih undang sekolah minggu kami dari sini ke sana. Lalu sekolah minggu kita di sini datang banyak ke sana. Saya sih besok tahun depan Kalisa bikin lagi kayak gitu, undang mereka ke sini. Apa paskahan kayak apa-apa gitu supaya kita nanti itu. Supaya nanti ini. Nanti kalian berlima setelah itu harus ini ya, harus hubungan dengan mereka ya. Minta HP masing-masing. Ya kan siapa tahu ada info-info yang baik-baik. Ya. Terus jangan bilang begitu lihat baru Sinambela lihat dari Gekau Narogong ini. Gitu. Enggak ya. Harus ada refleksi yang saling terus memberi, saling mengupgrade supaya kita bisa saling memenuhi keinginan Tuhan. Yang ketiga, kasih yang bertumbuh. Ini dia, kasih yang diupgrade, kasih yang bertumbuh. Kasih sejati tidak stagnan. Kasih sejati ialah kasih yang bertumbuh, seperti pohon Natal ini. Pohon Natal kami saat ini warnanya semua warna apa? Kalian diam aja. Apa pulang aja kita? Warna apa? Percayalah tahun depan akan ganti warna ini. Yang ininya lah ganti atau yang ininya ganti. Supaya apa coba? Upgrade. Gitu loh. Hati kita tetap itu, tapi jangan keraskan hatimu, harus mau diubahkan. Harus mau diubahkan, itu gunanya Yesus datang. Kalau nggak suka tahun ini sama Pendeta Siahan, halo, berdoa kau di rumah, Tuhan tahun depan ubah dong hatiku supaya suka sama Pendeta Siahan. Gitu. Itu namanya masih ada yang ngantuk kebangetan kalian. Kenapa sih terlalu capek? Kayaknya kalian ngantuk nih. Padahal saya udah semangat banget khotbahnya. Perasaan udah 2000 orang yang saya khotbahin, tapi ngantuk semua. Ketiga apa tadi? Kasih bertumbuh. Lihat dirimu, bertumbuh nggak kasihmu? Bertumbuh nggak imanmu kepada Tuhan? Bertumbuh nggak cara berpikirmu? Bertumbuh nggak cara bertindakmu? Atau sama terus? Lihat itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang bertumbuh, kasih sejati tidak stagnan. Ia bertumbuh seperti pohon Natal. Terus setiap tahun dihiasi. Ornamennya selalu baru. Natal saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus kesempatan untuk mengevaluasi apakah kasih kita sudah menjadi baru. Benarkah Yesus ada dalam hatimu hari ini? Itu pertanyaannya. Benarkah saudara bersemangat merayakan Natal atau sama aja? Kalau sama aja kita nggak usah bernatal. Perhatikan nih saudara-saudara yang kekasih yang bagian yang ketiga. Mari kita perbarui kasih kita, mengupgrade cara kita mencintai seseorang. Nih, coba lihat saya. Mengupgrade cara kita mencintai seseorang. Ada orang yang susah dicintai.
Bisa. Kitanya yang harus mengalah. Ini susah ini Pak Pendeta. Gitu harusnya. Kita yang mengalah. Apa dibilang Yohanes 3:16? Apa dibilang Yohanes 3:16? Begitu besar kasih Allah. Kalau nggak ada kasihnya, nggak mungkin dia datang. Nih kita belajar lagi ya. Boleh nambah ya, panjang dikit ya. Nih coba. Dari atas ke bawah hukum keberapa? Pinter kau. Kata pertama apa dibilang? Dia yang perkenalkan diri. Akulah Tuhan. Yang kedua apa dibilang? Aku Tuhan satu-satunya. Yang ketiga apa dibilang? Jangan sembarang menyebut. Yang keempat apa dibilang? Itulah yang disebut dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dari kanan ini. Apa kata pertama? Hormatilah ayahmu dan berarti orang terdekat kita. Yang kedua apa dibilang? Jangan membunuh. Jangan membunuh saudara, pemuda. Membunuh bukan hanya menghilangkan nyawa. Membunuh itu bisa lewat kata, lewat tindakan, lewat sikap, lewat mata. Yang ketujuh apa? Berarti menjaga hubungan keluarga lepas keluarga. Yang kedelapan, berarti hargai milik orang. Sembilan apa? Jangan menyebut saksi. Lupa kalian. Apa kita selesaikan aja? Kalian mau bodohin Pak Pendeta lagi? 9 nggak begitu mau kejebak aja saya. Nggak bisa, Pak Pendeta nggak bisa salah. Kalau salah kau rekam. Kebetulan saya rekam ini. Saya mau bikin YouTube besok, nonton ya. Lihat, 10 apa? Kasih kepada sesama. Jadi salib ini ada artinya Bapak Ibu. Saudara-saudara, nggak sembarang dia ada. Di Matius berapa? Matius berapa? Apa yang di Keluaran? Hukum Tauratnya? Iya, setuju di Keluaran. Di Keluaran berapa? Keluaran berapa? 20 ayat 1-17. Tapi sama dengan di Perjanjian Baru di Matius. Ya elah, itu balik aja kita semua ini. Pemuda ini bagaimana sih? Tiap minggu kan dibaca majelis itu. Matius itu cuma 28. Hah? Itu anak saya itu. Sebenarnya dia udah gak pemuda sekarang. Udah PW dia. Tapi datang ke sini coba. Malah dia yang tahu. Matius berapa? Bergereja itu dihafal dikit. Dihafal dikit. Dikit aja, gak usah banyak-banyak. Baik. Terakhir saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah simbol cinta yang tidak tergoyahkan. Natal adalah simbol cinta yang tidak tergoyahkan. Tuhan telah memberi kasih-Nya yang sempurna. Tugas kita apa sekarang? Terima kasih pemuda GKO Narogong, terima kasih pemuda GPIB Pilar Asih, GKO Bekasi 2. Ini makna Natal ini. Apa? Kasih Allah itu telah diberikan buat kita. Tugas kita sekarang apa? Memberitakan kasih itu kepada. Gitu loh. Nanti kalian berlima, tolong cerita teman-teman di Pilar Asih, kami bergereja dapat ini, gitu loh. Yang jelek-jeleknya tinggalin aja di sini, biar sama kami aja. Yang bagusnya aja bawa. Ya. Pendetanya ganteng loh gitu, biar enak kita. Tapi jangan bilang pendetanya banyak lalatnya loh, itu jelek ini juga.
Kira-kira seperti itulah. Bisa ya? Saya senang senyummu itu gitu loh. Nggak terbeli, nggak bisa dibayar itu. Kalau kalian nggak dengar khotbah saya, nggak ketawa kau. Itu maksudnya. Halo? Natal adalah sesuatu yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tugas kita ialah apa? Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikanlah. Jadi Yesus sudah lahir, dia membawa kasih. Tugas kita ialah membawa kasih itu kepada di mana? Di gereja kita, di rumah kita, di sekolah kita, di pekerjaan kita, di masyarakat di mana kita ada. Kasih itu kita tunjukkan kepada orang lain. Gitu caranya. Bisa? Jadi dimanapun kalian pemuda GKO berada dan GPIB berada, orang bilang kalian itu adalah anak-anak gitu loh. Bisa? Tepuk tangan dulu biar kalian jangan kedinginan. Terakhir, bawalah berita Natal itu dengan mengupgrade dirimu sendiri, membangun dirimu sendiri, memperbaharui dirimu sendiri dengan menerima tanpa syarat semua orang di sekitarmu. Karena seperti itulah Yesus datang. Dia tidak tanya statusmu, dia tidak ditanya latar belakangmu, dia tidak tanya seperti apa kehidupanmu, tapi dibilang apa? Yesaya 1 ayat 18. Enggak ada yang tahu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi dia tidak melihat kita siapa, tapi siapa yang percaya kepadanya, dia berikan kasihnya buat kita. Maka mulai sekarang pemuda minta tolong buat kita semua. Jadilah kalian pemuda yang memang terupgrade dengan baik. Saya mohon buat kita semua. Nggak ada di sini yang bilang nggak bisa main komputer, main laptop. Bisa semua kan? Udah bisa pakai AI? Tapi jangan lupa digunakan yang baik. Jangan seperti yang kita lihat itu, bikin tesis, bikin skripsi, bikin paper, hanya tinggal lihat gitu loh. Bagus kan sebenarnya, tapi harus digunakan dengan upgrade dirimu sendiri. Itu yang diminta buat kita, saudara. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi terima kasih buat teman-teman dari Pilar Asih, terima kasih dari Bekasi 2. Selamat Natal buat kita semua, pemuda GKO Narogong. Mari kita jadikan Natal ini lebih bermakna dengan apa? Cinta yang diperbaharui. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan. Natal mengingatkan kami supaya kami mengupgrade cinta kasih kami kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.